Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDD, dalam homili harian hari Selasa, Pekan Paskah yang ke-6. Selama hari-hari terakhir ini kita mendengar dari Injil Yohanes tentang amanat perpisahan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dia mengatakan, dia pergi supaya penghibur yang dijanjikan itu akan datang untuk mendampingi para muridnya atau mendampingi gereja kita semua saat ini. Dan tugas dari penghibur adalah untuk mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Pada hari ini dia menambahkan hal lain lagi yang menjadi tugas dari sang penghibur atau Parakletus. Tugasnya adalah menginsafkan dunia akan 3 hal penting. Yang pertama, penghibur atau Parakletus itu mau menginsafkan dunia akan hal dosa. Kenapa dosa? Karena masih banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Pada saat itu, orang melihat Yesus melakukan karya-karya, mujizat-mujizat. Dia juga bersabda. Dia juga melakukan banyak hal yang mereka saksikan. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak percaya. Pada saat ini, masih banyak juga yang tidak percaya. Meskipun mereka membaca Injil, meskipun mereka rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi belum percaya juga. Maka Tuhan Yesus mau mengutus penghibur supaya meyakinkan kita, supaya benar-benar percaya kepadanya dan menjauhi segala perbuatan dosa. Saudara-saudara, orang ketika terbiasa hidup dalam dosa, dia akan merasa tidak berdosa. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan itu jahat, tapi dia merasa bahwa itu tidak jahat. Ikan lele itu senang tinggal di tanah yang berlumpur, air yang berlumpur. Dia mungkin tidak akan bertahan hidup di sebuah akuarium yang bersih. Demikian juga orang-orang yang hidup dalam dosa. Dia tidak akan ingat untuk bertobat. Dia akan tetap tinggal dalam dosanya. Tapi butuh Tuhan, Allah Roh Kudus, yang bisa membuka pikirannya untuk bisa bertobat. Yang kedua, sang penghibur atau roh kebenaran atau Parakletus ini akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dan dia adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan dia mengatakan dia pergi kepada Bapa. Ini sebuah kebenaran. Dia pergi supaya Parakletus atau roh kebenaran itu bisa datang. Meyakinkan kita, benar dia pergi kepada Bapa. Dia siapkan tempat supaya dia datang kembali dan membawa kita ke tempat yang sama, supaya di mana dia berada, kita juga ada bersama dengan dia. Yesus sungguh kebenaran. Penghibur atau Parakletus atau roh kebenaran juga meyakinkan dunia akan penghakiman. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Ini adalah kredo kita. Dan banyak kali mungkin kita berpikir Tuhan akan menghukum kita karena dosa dan kejahatan kita. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan yang begitu banyak kepada kita. Di dalam gereja kita punya sakramen tobat. Apakah kita berusaha untuk mendekati sakramen tobat ini? Dalam gereja kita punya para kudus, kita punya Bunda Maria
yang mendoakan kita orang berdosa sekarang hingga ajal menjemput. Tapi mungkin kita belum sadar. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus ketika mengadili kita pada hari pengadilan, Dia mengadili kita berdasarkan berapa kualitas kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam hal apa kasih itu? Dalam gereja ada sekurang-kurangnya 7 perbuatan kerahiman yang sifatnya jasmani. Yang pertama, supaya kita bisa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kita tidak perlu menertawakan mereka, tapi kita berbagi dengan mereka. Yang kedua, kita memberi minum kepada orang-orang yang haus. Yang ketiga, kita memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, yang berkekurangan. Yang keempat, kita memberi tumpangan kepada orang-orang asing atau para tunawisma. Yang kelima, kita mengunjungi orang-orang yang sakit dan menghibur mereka, bahwa Allah akan menyembuhkan mereka. Yang keenam, kita mengunjungi orang-orang yang ada di penjara dan menyatakan pada mereka, mereka harus bertobat dan Tuhan akan membebaskan mereka, memberikan kelegaan kepada mereka. Yang ketujuh, ketika ada orang yang meninggal dunia, kita menguburkan mereka. Ini adalah perbuatan-perbuatan kerahiman yang sifatnya jasmani, yang perlu kita lakukan sepanjang hidup kita. Karena apa? Karena apa saja yang kita lakukan untuk seorang saudara yang paling kecil itu, kita lakukan untuk Yesus sendiri. Maka penghibur diutus oleh Yesus untuk meyakinkan kita semua yang ada di dunia ini. Kita ini orang berdosa, kita harus bertobat. Kita percaya pada Yesus yang adalah kebenaran. Dialah yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Dan Dia juga yang akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Saudara-saudari, di bulan Maria ini, mari kita mohon pertolongan dari Bunda Maria, penolong umat Kristiani. Biarlah Bunda Maria tetap mendoakan kita, supaya jauh dari dosa, supaya semakin percaya pada Yesus sebagai kebenaran kita, satu-satunya, dan supaya ketika ajal menjemput, kita memperoleh hidup abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.